Ya kenal visualnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. La yastawuna 'inda Allah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. Wa ulaika humul faizun. Ada altum ana to gawe sira kabeh to ngukumi sira kabeh. Ada altum ana to ngukumi sira kabeh to gawe sira kabeh maksudnya ngukumi. Sika yakal haji ing tukang pengairane ngomong haji, tukang ngurusi pengairane yang sing haji. Wa imaratal masjidil haram lan wong sing rumat masjid haram. Ahla dalika tegese wong sing bidani sikoyatal haji lan imaratal masjidil haram. Ajal temono ngukumi sira kabeh sikoyatal haji ing wong sing manitiani pengairane wong sing haji wa imaratal masjidil haram. Lan wong sing ngrumat masjid haram. Ahla dalika tegese sing bidani mengkono-mengkono sikoyatal haji lan imaratal masjidil haram. Mbok hukumi to mbok posisekno kaman kaya dene wong. Amane kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa ta'ala jihad sapa man bisa billah ing dalam jalan Allah. La yastawuna indahu. La yastawuna ora padha, ora sederajat sapa sikoya tal haji lan man amana billah. La tauna ora sederajat sapa niku maksude sakil hak kalian man amanah billah inda wahi mung duwe Allah fil fadli ing dalam keutamaane wallahu ta'ala wilayah jiran nijona sapa Allah al-qaum al-zalimina ing kaum sing zalim-zalim kabeh ayil kafirina sing kaum ingkang kafir. Nazala tumurun apa ikilah ayat dan kelawan nolaknya. Nolak alaman ing atase wong ora kang ucap sapa man dadi kae mengkono-mengkono apa jenenge istiwa usika ya kalfat niku maksude dari kae mengkono-mengkono fadlu sakil hak alaman amanah billah. Mungkin kalau terangkan bahwa iman itu ala batu itu saya takbir zaman TKP. Itu ala batu saya takbir zaman TKP. Rawiru itu saya takbir. Alladzina amanu wong sing iman wa darulan ingkang hijrah sapa man wa darulan ingkang jihad sapa man fisabilillah dalam jalan Allah di amwali kelawan dunya-dunyane man wa anfusihin lan awak-awake utawa jiwane man wong sing iman dan jihad iku agama luwih gedhe apane darajatan apane derajate utawa kastane derajate rubatan tegese derajate ing dawuh mungguh Allah bin ghairihim tinimbang liyane man amana billah. Wa ulai kau te mengkono-mengkono man dunia ulai kau alfa idina sing bejo kabeh ayo dofiru nat sing berkolek kabeh bil khairi lan kaafian. Yubashiruhum nyeneng-nyeneng nogum ing alladzina amanu sapa rabbuhum pangerane alladzina amanu. Oleh nyenengno bi rahmatin kelawan anane rahmat minggu sanging apa. Wa ridwan lan den seneng-seneng kelawan keridhonan. Ridane Allah. Wa jannatin lan pira-pira swarga. Lalu kang terpeti alladzina amanu biya ing dalam jannah naimun te kenikmatan mukimun ingkang abadi imun ingkang abadi. Khalidina halil lan kabeh halun muqaddaratun kang kira-kira ana biya ing dalam jannah abadi ing dalam selawase. Inna buat atamnya Allah iku indawi ana ing kersane Allah ajrun te ganjaran Allah ingkang agung. Wa nazalan tumurun iman ing dalam wong karo kakang ninggal sapa man al-hijrah tan hijrah. Gak gelem pindah Madinah zaman niku. Liat li ahlihi krono abot keluargane mas wa tijarati lan kedagangane mas. Apa sing tumurun ayat ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong sing iman la tetep iku ngalap sira kabeh aba ing pira-pira bapak-bapak sira kabeh.
Wa ikhwanakum lan dulur-dulur sira kabeh. Mbok alap mbok posisekno auliya hale dadi wong-wong sing mbok aboti mbok sayangi mbok kasihani. Ini sahabbu lamun padha milih sapa abda lan ikhwan. Ikhtaru tegese milih sapa abda lan ikhwan al-kufra ing kekafiran alal iman ing alahno ing atase keimanan. Paman te sapane wong ya tawallahu miku ngangkat kekasih sapa mandum ing alladzina sahabbul kufra alal iman iki. Mingkum sangi sira kabeh faulai kamu kote mengkono mandum yang mulai kaya anjali mulai sing dalem kabeh. Kulo ngucap sira Muhammad ing kana lamun ana sapa agakum bapak-bapak sira kabeh wa abnaukum lan anak-anak sira kabeh. Wa ikhwanukum lan keluarga atau dulur-dulur sira kabeh, wa azwajukum lan pasangan-pasangan sira kabeh, bojo utawa pasangan, wa ashiratukum lan keluarga kerabat sira kabeh. Akribau tegese kerabat-kerabat sira kabeh, wa fikiratin wa ashiratukum ngene jaman. Wa amalun lan pira-pira dunya. Iktaraf tumuha kang golek sira kabeh ing amal, iktasab tumuha tegese golek sira kabeh ing amal. Wa tijaratun lan dagangan taksona kang kuwatir sira kabeh kata ing ora mlakune tijarah. Agama nifaqiha tegese ora anane berkembange tijarah. Wa masakin lan pira-pira tempat. Wa masakin lan pira-pira tempat atau alamat domisili masakin. Tardona ingkang seneng sira kabeh ing masakin. Ketika bapak kalian, saudara, tempat rumah dan sebagainya, iku akak iku luwih kasenengi ilaikum maring sira kabeh. Minawai dibanding Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa jihad lan dibanding jihad fisabilihi ing dalam jalane Allah. Faqat tumangka lungguh sira kabeh li ajrihi krana arai dalik, mesti demi yang sudah disebut kabeh wae. Kue nunggu utawa pasif anil hijrati sanging hijrah wal jihad lan jihad. Fatara batu mongko nunggu sira kabeh intal diru dise nunggu sira kabeh. Hatta ya singgo gawe keputusan to hatta ya sing menekakno sapa Allah piamrihi lan keputusane Allah. Tadi benar utai ayat hatta ya Allah iku ngintini dadi napa terus meden-meden lagu kedue kufar utawa lagu kedue mantarokal hijrah. Wa ya Allah wilayah kiran nunjukno sapa wa al qaumal fasikin kaum sing fasik-fasik. Wa ya Allah wilayah kiran nunjukno sapa wa al qaumal fasikin kaum sing fasik-fasik. Niki ayat terakhir sing menerangkan masalah Ka'bah. Badhe niku pun masalah umum iki. Masalah Ka'bah diterangkan terakhir ayat iki. Mengke wonten malih dibahas tapi sing masalah hukum-hukum pokok mun terakhir. Ya ini pun kalau terangkan di masalah baru kami satu maklumat dari Allah bahwa haji maupun sistem yang terkait dengan Ka'bah itu dibenahi aturan-aturan tawaf dan sebagainya sausai pasca surat Allah Taubat. Ini pun kalau terangkan menyangkut dulu itu yang tawaf di Ka'bah itu berwudu, itu apa telan. Saat ini kalau terangkan masalah kasta yang diciptakan. Ada altum jika ya kalau jiwa imaratul masjidil haram. Kalau menerangkan bolak-balik ya, rata-rata kalau orang alim tahqiq itu tidak begitu ngotot untuk misalnya haji. Dulu itu ada anggapan kalau orang kok merawat Ka'bah itu berarti kastanya tinggi atau orang yang punya kelas tinggi. Karena Ka'bah adalah asbalul jiko. Cara wong kuno jenis Rasul Arbi, pusere bumi napa? Nak ngono sing ngurusi pusere bumi ya sangat terhormat. Sementara karena posisi Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali zaman itu Ali juga Islam. Karena dia ini dianggap kastanya rendah, kok merumat Ka'bah, sekedar ibadah tenggiri Ka'bah, bukan apa? Ini ruangan. Malah diusir saking Mekah, diusir saking apa? Ini ruangan tenan, orang Islam tidak salah Pak. Terus teori yang berkembang, nak Ka'bah itu tempat terhormat. Mestinya yang bisa merawat Ka'bah hanya orang-orang yang terhormat. Nak ngono wong sing tersingkir sangka kesempatan merawat Ka'bah dianggap wong bisa. Dalam konteks saat itu tentu Nabi Muhammad dan Sayyidina. Akhirnya kelompok Sayyid Abbas zaman itu sudah kafir. Kelompok Abu Jahal CS. Kelompok Umayyah, Rabi'ah, tambah bangga.
Delok oleh Muhammad. Nak pancen dekne wong apik, mestine ditetir iso ngrawat apa? Berhubung dekne wong elek, ditetir iso ngrawat. Akhirnya mereka ini mengklaim lebih terhormat dibanding Sayyidina Ali, dibanding Nabi Muhammad. Terutama tiang-tiang yang memanitiani panitia haji. Jadi perlu diketahui haji itu ibadah sing zaman jahiliyah ditetapkan juga setelah Islam. Jadi haji ibadah ulang oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai zaman apa? Jahiliyah. Tentu dengan banyak penyimpangan. Mohon terang. Sebab itu kehormatan Ka'bah itu sebetulnya bukan secara fisik karena Ka'bahnya, tapi karena iman. Kalau orang itu tidak iman, maka tidak ada kehormatan apa? Ka'bah. Ini perlu diketahui. Kalau saat ini kamu ngotot, sholat orang benar ngotot haji. Nah haji tidak 30 juta direwangi. KPIH kursus 2 juta direwangi. Tapi uang kan kursus sholat 2 juta udah. Paham ya? Tambah kurang kursus sholat nganti tidak bisa. Padahal lu kursus haji. Kira-kira tidak. Lalu rata-rata yang alim-alim takbir itu akan kasih rapati semangat. Pulau itu tak berapa kali tawan itu yang kasih. Sampai kalau terjadi temu kampus itu saya ini juga. Jenengan kasih. Aku kasih senang aku yang bukan dari brand pengeran. Itu bukan tanpa alasan ya. Jelas haji tetap wajib. Kalau kapan-kapan ini. Karena ditetir video Arukin tak wajib. Dari kalau itu tetap wajib. Nah, kapan-kapan itu tetap wajib. Begini kalau terang. Ini bersama ngerti sejarah. Ka'bah dulu itu sudah lama menyimpang. Sehingga orang Mekah itu tahunya Ka'bah itu aset ekonomi. Ini nggak tahu teman-teman tidak salah. Ka'bah sudah menjadi daya tarik sedemikian rupa, sehingga punya daya tarik wisata, yaitu yang disebut mausimul haji. Sampai sekarang orang Arab ada yang musim haji, apa? Musim ada. Karena potensi wisata di Ka'bah itu tinggi, dianggap orang Mekah itu bisa makan karena jual Ka'bah, jual daya tarik Ka'bah. Karena semua kabilah seputar Timur Tengah ingin apa haji. Sehingga gedengkot wong Quraisy menguasai Ka'bah dengan format-format, dengan mitos-mitos ini menyimpang, yaitu dikuasai Abu Jahal. Sebab itu zaman Abai Kanjeng Nabi Abdul Sinten niku Abraha tertarik menguasai Ka'bah, paling enggak menghancurkan Ka'bah. Dia iri. Wong Mekah itu enake, tanahe tanduk, modal adol Ka'bah dari penyambung notok langit iso diduwe. Jadi dia kabar tandingan. Dia kabar apa? Dia kabar tandingan, soalnya gak menarik. Tidak kalah, dia kabar kuno. Mereka radarani Al-Baitul Atiq. Rumah ini apa? Kuno. Akhirnya dari Abdawan, ini aturannya menarik-menarik, gampang. Yang menarik dihancur. Ini juga kebijakan Abda, yang dikenal Ashabul Fil, pasukan gajah, kemudian ngancur apa? Mereka nak kabar hancur, berarti potensi wisata haji ke Mekah tidak ada. Nanti dialihkan ke apa Habah. Era itu terkenal peristiwa Ashabul Fil. Itu kurang ajar. Sebetulnya sentimen kabilah di luar Quraisy itu dengan Ka'bah itu sensitif sekali. Begitu juga menyangkut air Zam-Zam. Abdul Muthalib itu disebut waman hafaroh bi Zam-Zam. Makanya nanti dari Alfian itu Abdul Muthalib disebut waman hafaroh bi Zam-Zam. Orang yang menemukan ulang sumber nama. Kok bila seputar Mekah berhenti. Nah daya tariknya Mekah mergo Ka'bah be Zam-Zam. Iya supaya Zam-Zam itu disupport. Jadi wong usaha itu ana sing akal-akal ngirim delegasi kan nyumpet. Semua bertahun-tahun dan itu kesupport. Sampai era Abdul Muthalib lewat mimpi ditemukan lagi. Makanya Zam-Zam itu terus kecelok. Dimulai ke Abdul Muthalib. Sebetulnya bukan bikinnya, tapi menemukan ulang. Kenapa menemukan apa? Ulang. Nah ini disebut waman hafarot biron apa? Ya, saat ini jadi masalah sosial global saat ini. Kalau terang mau bolak-balik. Kalau menerang ngaji tempat ini, kalau terang. Umpama orang ikhlas, apa rawan ini ya? Kalau mau orang ikhlas, apa jadi orang Islam rugi. Wah, umpama orang ikhlas, apa jadi orang Islam rugi. Mereka begini ya, tempat paling sakral pun pada akhirnya nanti jadi aset ekonomi.
Ketika Ka'bah mendatangkan aset ekonomi karena orang berduyun-duyun ke situ, mau ditandingi Abraha. Dia mau ditandingi apa? Kemudian era Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad jaya, tidak ada Fatih Mekah. Ini benar. Kabilah-kabilah yang iman kepada Nabi, itu menganggap Nabi itu aset ekonomi. Mereka nak apa-apa sentral, itu akeh wong tua, akeh pergerakan sosial, wong berdiri-diri ke Nabi Muhammad. Itu dianggap sentral apa? Cara ini, mau sono waktu. Yaitu wong sakit ngerayu kajian Nabi, ya Rasulullah. Sakit itu daerah ketiga. Supaya maju, berjalan umum, kalau nak sakit itu kota suci. Lah ngomong takok, kondo nak pangeran bingung. Jadi Nabi tidak korupsi. Maklumat kok nak sakit kota nopo. Itu sampai dari ayat wa inka julayat sinu naka adillahi awhayna ilaika ditafsir ya alaina ghaira wa idzal lataquduka nopo khalil. Sejarah sakit berulang tentang Kristiani. Mulai sih, angker kota suci mesti daya tarik itu. Ini kalau cerita kuno. Akhirnya Nabi buatan turun, Nabi itu Nabi, orang-orang ngomong sing di luar prosedur wahyu. Kota suci Mekah yang Mekah tok. Walhasil orang hadis gak diuruti. Gelap. Mereka ngomong Nabi Sigma, Nabi yang terkenal apian nuruti karepe. Ngono Nabi nuruti karepe dari atas nomor. Ya zaman saja tak terang. Sejarah dunia membuktikan teori ini benar. Wong Eropa kan dunia roh kabeh. Nah, Nabi Isa lahirnya seputar Bethlehem, Bethesda, para Basilika, Gunung Zion, pokoknya kawasan Ibrahim, kawasan Israel, kawasan Israel. Pokoknya keluyar-keluyar Nabi Isa ya kawasan mereka, paham ya? Basilika, nopo Bethlehem, nopo Bethesda, pokoknya kawasan-kawasan. Tapi karena politik, walhasil jadi kota suci Kristen itu Roma. Kalau sudah jadi kota suci, ya ada daya tarik. Ada misa, kemudian mendatangkan devisa. Ada misa orang berduyun-duyun ke Roma. Dan Roma ini bukan klub player. Gue Francisco Totti, oleh AS Roma. Klub apa sih Pak? Tapi ujung-ujung menjelma jadi kota apa? Suci. Padahal orang Kristen tak dunia, ujungnya kota suci yang terkait Yesus, di kawasan Udi Palestina. Terus diteruskan tenggene firqah Islam, ini Syiah. Delalah Arab Saudi dikuasai Wahabi. Wahabi bawa partai yang di sana ora tertera kowe lan tafsir. Pokoke dikuasai nopo? Wali zaman ana tragedi Husain. Ning diwan berpapa sentral kena dijuit. Akhirnya Karbala jadi kota suci. Karbala makmur. Sampai saiki Irak ganjur lebur, nak Karbala tetap makmur. Orang tidak berani ngusik Karbala karena sensitif. Kota suci ini wong Syiah. Di Amerika, di apa macam-macam, wong Syiah mati-matian satu itu. Mergo Karbala jaga kota apa? Itu pentingnya kota barani apa? Tengah Indonesia gimana? Gunung ini sorry buat gede, bo. Akhirnya gue nunggu sebut ono Mbah Wali Sopo ning kono. Itu wae, ya dari kota nopo ekonomi. Jadi mulai bisa Nabi Ka'bah Wali mulai bisa nasibe didol mbek wong sing ora ikhlas. Mulane kalau ngomong wong ora ikhlas oleh iman rugi. Mergo Nabi ya didol, kota suci ya napa? Mulane Allah ngendikan wong sing ngurusi Ka'bah, sing ngurusi Masjid Haram agar gak iman, derajate ora banding mbek sing iman layak tahu napa? Gak level dari pengiran gak level. Tukang ngurusi Ka'bah tok kok banding wong sing iman gak level. Saking bukane Allah, berkat tempat suci itu jadi pusat-pusat sentra-sentra napa ekonomi. Apa sing ngoten? Dan sekarang coba di dunia itu kota suci berapa? Berapa sesuatu yang dikatakan suci kemudian jadi aset ekonomi? Di Buddha ada Borobudur. Nanti di Syiah ada Karbala. Di Islam ada Mekah. Di Kristen ada Roma. Nanti di Buddha itu ada puri-puri dan sebagainya. Mulane ketika ulama-ulama tasawuf umpama ora ana ikhlas ora ana iman. Karena itu tadi meskipun to'at lain nanti akan pada akhirnya jadi aset ekonomi. Jadi aset apa? Pelatihan mana sih kita di duit. Jadi pelatihan surat susu jadi duit. Dan zaman akhir. Konser jadi duit. Istiwa satu jadi
Pengeran tersana mau tentu sekolah sirakan. Masuk di rasa terus kamu ada jadi dua, soalnya tidak mana. Itu ada kok rumah. Paham ya? Ini kumpul kuno. Sebab itu Allah buka ketika uang-uang sing ngurusi Ka'bah hanya karena Ka'bah sesuatu yang terhormat, merasa Ka'bahnya lebih tinggi dibanding wong sing iman. Ka'bah tetap terhormat, tapi yang ngurusi atas nama mafia uang ini tetap wong hina, wong napa? Kalau buatan kritik Ka'bah ya, buatan dukung gitu. Oh ini kehukum, ini apa? Ya ini memang begitu fenomena dunia coba sekarang. Kota suci itu berapa yang diciptakan umat manusia? Ada Gunung Zion, ada Basilika, ada Roma, ada Ka'bah, ada Medina, ada Borobudur, ada apa? Makanya wiridan dalam haji itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Nabi Muhammad untuk menghilangkan itu semua. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka ya laka la syarika lak. Itu yang penting, pengakuan akan tauhid. Jadi semua ibadah haji itu sebetulnya kan pengakuan akan tauhid. Tapi kita malah ribet, maksa ngaku hajar aswad, maksa sholat yang multazam, maksa sholat yang makam apa? Sampai di ruang itu soal macam-macam. Itu buat nangkal. Dari dulu itu lama murid dulu itu mengatakan nak nganggung angel cukup pakai isyarat. Sing cara bahasa gaul ya jauh. Itu mulai dulu itu sudah gitu. Itu zaman lama dulu itu sudah mendesak kalau tidak bisa isyarat dari jauh acara biadin orang kobelan apa? Biadin. Luar gampang. Tapi orang kan tidak marem kalau tidak ngambung apa. Paham gitu. Terus niku kenapa Ka'bah itu begitu begitu didewa-dewakan oleh abad zaman dereng Islam. Sebenarnya faktornya ada ekonomi. Karena orang-orang di sekeliling Ka'bah kemudian bisa menentukan format cara takor. Ini rumah teman. Format cara apa? Jadi itu lewat maja'allahu bakhirati wala sa'idati wala wasilati wala. Hewan yang disajikan untuk Ka'bah itu syaratnya. Contoh sing lembu. Orang tahu dipadani, orang tahu dua anak. Pokoknya gendut sempurna. Padahal kalau es disembelih ning kono sing mangan daging api tetap saja hasil Ka'bah tuan-tuan terhormat. Paham ya? Sampai Quran buka. Wa qalu hadhihi at'amu wa harsun hijrul la ya'tamuha illa man nasha'u bi zamihim wa at'amu nusuhibat zuhuruha wa an'amul ayat turun asmawa'i alaiha fira'an wa. Jadi sadanatil Ka'bah cerita misalnya Abu Jahal kan kok ngarep ngen dulungnya Abdul Hakam dereng Islam namanya apa Abdul Hakam terus Islam ngelari ini Abu Sidan dua geng sing saya niku ujung-ujungnya sing mangan di para tokoe dong ya geng sing apik tetep mursite atau sing minten sing mulai akhirnya tokoh-tokoh ini iso manipulasi rakyat Jogowo. Ora oleh ditumpari, ben isi orisinil. Majalah bakhirati wala saibati wala wasilati. Wes ngono kok gunting, kupinge tak gunting dikai alamat. Artinya di alamat itu onto sing dinadaro kanggo Ka'bah, sale wonge bangkrut lah iso ngedol. Mergo dianggap wis enak apa? Wae walhasil gak ora rugi, gak ora apa? Selalu diberikan Ka'bah. Mbok, walhasil akhirnya nguntungno sak nanti Ka'bah juru-juru kunci Ka'bah. Lah hebatnya Islam itu kalau terangkan malah ya. Ketika Islam menang ini udah dapat di Mekah, ritual yang salah ini dihilangkan. Tapi nak itu dihilang, no Islam welek. Akbar mergo wong pikir-pikir seputar Ka'bah itu iso mangan disane daging sing dipangan sing apike ilmu yane dipangan Abu Jahal ya. Wal aselu sak medhit-medhit Abu Jahal ora ngarah lolosen terus dipangan kabeh tetep napa? Akhirnya cipratane tetep manfaat teng Masjidil Haram. Teng apa? Masjidil Haram. Akhirnya orang-orang miskin di seputar Haram mendukung Abu Jahal. Mergo tiap tahun ana pesta unta, pesta tapi. Bareng Islam ngaramno sirik, Nabi netepno haji. Terus ning dene Islam dirubah Ja'alawul Ka'batal Baital Harama
qiyamal linnasi wa syahrul harama wal hadya wal qala'id. Iki hebat Islam. Sing dilangi ciri ketok. Soal pesta terus. Mumpama tak pestane dilangi, mesti wong kafir Mekah ngomong Arab mending jebule Muhammad tapi Abu Jahal. Mergo zaman Abu Jahal do mangan daging, zaman Muhammad garingan. Jadi sing dilangi namung ciri ketok. Tapi tradisi pesta, tradisi hadyu diteruskan disebut al-hadya wal qala'id. Jadi di era Islam disebut al-hadya wal qala'id, ning zaman jahiliyah disebut bakhirah, saibah, wasi. Nah, saiki kata aliran sing nilani sirik, sak pestane gila-gila medhit wae kira paham. Jadi nek ana setajen sesat ngilangi setajen to. Setajene tetep jenenge maliran to tatak. Nah, kalau ilang kabeh dadi pedhit. Dan kita misalnya sing konser dangdut nyembelih sapi tanggane dadi perang. Lho sing mujazah titik kuru. Lha iku ora lucu. Akhire wong kan muni ngene lho, nak dangdut lu nyapa ati tangga do peduman iki mujazah kok malah titik kuru. Artinya ada tradisi kebenaran selalu bawa kemiskinan kan. Nah itu jangan sampai, orang-orang itu jangan sampai. Kebenaran yang membawa apa? Mana sama nak foto Quran terus urut. Jadi dulu neng era sesajen disebut Masya Allahum Gafiratiu wala saibati wala wasilatiu wala. Neng era Islam dibilang kiri ketok, tapi tradisi haji wal qala'id masih. Jadi disebut Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wa syahrul harama wal hadya. Dan keilmian begini ini yang diteruskan Wali Songo saat di Indonesia. Jadi geruduk kumpul-kumpul mangan bareng itu ada kuno, ada budaya itu kuno. Itu disebut sesaji. Kami disebut apa? Era Wali Songo sing dilani sirik ketok. Saiki disebut ibu kota hilang, kota sakuran, tapi tetap ono BTS, tetap ono gaji. Cuma anaknya tetap kiai, ini sehingga ngapain tetap kiai, dari foto. Bukan ini sejarah kuno. Ya ora mungkin dong, pulau itu kalau selawatnya anak kiai, saya bilang pulau kiai, ibu pulau itu rasa kenal seneng mangan lah. Tapi paling apa? Motor kiai ini sedikit cakar pun. Wong pulau itu pun sering matur, nanti ngundang pulau tak banget. Dong, kowe lu jarang mangan enak. Mbok aku gak tak kada. Wah, mboten suatu kowe enak sing luyane jenengan lebih kula mboten. Tetapi kan wak pitik biasa mboten ngarai, patung tak menaji mboten ekor. Nah, jenengan untuk cakar temprae kok. Dan ini penting harus dicatat dalam sejarah. Ya, makanya ini harus dilatih. Peralihan sirik ke tidak sirik itu jangan sampai menghilangkan unsur kemanusiaan, terutama acara-acara pesta. Masa di luar. Makanya tentang haji yang perlu dicatat. Tentang haji jenis sedekah itu aturan sing pakem. Sampeyan mbok ngatur ora kula riyen nu pas ihram niku tenggene sak sabuk ihram. Nu ra duit kan. Orang yang tidak sadar kan mesti diapal wiridane kok labbaik Allahumma labbaik. Sebetulnya aturan di Quran itu sorry, artinya sorry itu tidak implisit. Memang eksplisit betul. Di Quran itu sorry sekali. Aturan orang haji, termasuk wa'atimul barisal fakir, wa'atimul qani awal mu'tad. Orang itu sekali haji harus punya mental Islam. Dia akan memberi makan orang yang kurang. Baik yang kurang itu mentolo jaluk, maupun wong kurang sing ora mentolo. Jadi itu sudah aturan. Makanya kalau orang-orang alim haji, sing lomo, mesti sing waras nih, itu mesti satu. Boto aku satu, karena itu standar. Bukan sekedar wiridan, di Quran sorry, termasuk aturan haji itu ada wa'atimul barisal fakir, wa'atimul qani awal. Tapi kita kadang lupa wiridan itu segede mesti terak karuan. Lah nak kue wiridan seorang lomot masjid itu kalah dari Abu Jahal. Kalah dari Abu Lahab. Zaman itu Mekah makmur. Mergo tiap musim haji ana pesta daging. Lalu hidupnya Islam terus. Dan mau masuk kajian Nabi ngerti nama Islam medit dua biar orang. Walhasil akhirnya tiap pelanggaran tidak mau nyebelah wedus. Jadi nak rasa dipaksa api, ada dipaksa ngono. Ini kok baik kena apa tiap keliru kan bayar nama. Buat yang medit tetap bayar paham.
Lah nek ora lomo alami kan kudu dipeksa. Wah, dipeksa ana di leres gak sah lagi. Nurut nek tantang rasa nurut. Eleng kalau gua bisa melayang gak sah mikir. Tapi sebetulnya tanpa dipaksa pun aturan haji itu begitu. Ya coba sampai baca di surat haji. Ini kita sampai taktik, ngaji ini jadi taktik. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Faida wajaba junubuha. Wal budna artinya untuk ja'alna. Jadi masalah ibadah haji itu yang dibahas termasuk pesta makan. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha. Mergo ibadah haji versi Islam itu hanya menghilangkan kesirikan. Dari ibadah haji yang dulu syirik, tapi perlu pesta. Penuh apa? Pesta. Yang menguntungkan orang miskin juga. Nah nanti pesta ini dihilangkan, maka Muhammad ketanya elek. Muhammad dibeli lomo Abu ya. Jebule istri Ghosa Mujadah Kubro iku luwe nyiprat konser dan soalnya yang ngundang konser dan itu lomo nyebelah wedhus tanggane kecipratan. Lho sing ngundang ke Mujadah kan. Dia terus apa-apa kan jebule lomo ngabangan dibangun ngati. Kowe gelem Islam jadi terang. Nah, gelem ya mau. Paham ya? Dan makanya di surat haji itu bahasannya itu alamar ya kaum libari matil. Sampai orang keterangan yana lalu alumu hawalasi mau hawalasi yana lalu takwa apa? Guru kula niku termasuk fatwa. Saniki KPIH Indonesia itu hampir semuanya fatwa, ekstra tamat lah sudah tamat. Niku ora fatwa ngawur, tapi bener. Haji ekspor itu luwih afdal timbang tamatur timbang kiron. Ulama paling bodoh yang ngakoni nek ekspor luwih afdal timbang tamatur timbang kiron. Tapi ulama saiki gawe, pertama standar takon ke tamat. Mergo haji ekspor haji wong medhit. Paham nggih? Ekspor artinya ngedari besem. Jadi afdal tapi medhit, paham nggih? Afdal tapi apa? Coba gara-gara bayar dam. Berapa ribu orang Mekah yang akhirnya mangan daging? Berapa juta Muslim Indonesia yang kekiriman apa? Akhirnya ngelahirin mafia-mafia pedagang pedus ini maktab-maktab nih dan sebagainya. Sehingga Allah yang kiai panas ini mau kayak aku kudu orang pedus di jalan pasar kakuati. Nah tinggi era panasnya agar bayar duit dan pun dan lebih tidak bawa pedus pun. Ini sejarahnya kuno karena haji sebelum Islam sudah identik dengan pesta daging. Mulanya di negara Islam masih begitu. Faman tamat ka'abil umrah ilal haji, faman taysara minal haji. Aturannya mesti bayar daging. Nah dulu Nabi gimana? Faman belok tentara. Ketika Nabi pertama mau ke Mekah dan kemudian menjadi muhsor, wong kaji gak tidur, wak lara hati, kecewa. Dulu kecewa, cara Islam malah diwajibkan bayar daging. Fakih Fuksir itu nggak mamat tesar minal. Mau orang itu kaji, balik tetap diwajibkan sebelah. Jadi ini boleh berdua atau untuk itu sesuai tingkat pelanggaran ini. Ini bukan Islam. Jadi Islam boleh bisa jadi muat itu kemudian kamu. Dan itu semua kaji apa lagi? Ini juga najiran haji. Buat fatwa konsan, ya sah. Diniati jatah masa dinul haji. Putusan dilatih bahwa untuk kita sah itu harus ada unsur maliyahnya. Misalnya puasa sah bergantung zakat fitrah. Banyak semua ibadah makhluk pun sahnya banyak mengandung ibadah amwal. Misalnya ganjarannya puasa gantung sebelum disit fitrah. Sama haji juga menggantung setelah bayar. Itu hebat Islam. Saat ini usum, wong soleh mesti itu apa? Usum, model. Itu nggak bisa. Lalu lewat ngaji ini sama dulu. Nah akhirnya karena banyak daging, banyak pesta, Masjid Haram itu ramai. Karena yang jadi panitia semangat. Mereka gratis, nopo gratis. Lah mau ibadah haji jariah, tidak di panitia orang semangat. Itu pentingnya ibadah saya. Mulai kalau seneng. Kalau panitia KPIH terus cepat ngemel gitu. Gara-gara ngemel itu semangat.
Cara ngembang ora semangat. Akhirnya Masjid Haram pantangan mergo ora tukang apa? Itu mulai dulu sejarah kuno. Lalu diceritakan tentang Jiswalu, wa qalu hadhihi an'amu wa hartun hijrul la ya'buha illa an-nasa'u bisa. Pas musim haji mereka pesta daging. Cuma ada adilnya mereka yang boleh pesta daging-daging enak itu orang-orang yang telah ditentukan. Jadi itu saja nanti kak punggawa-punggawa. Era Islam dibalik. Era Islam yang wajib mendapat itu adalah Masjidil Haram. Itu orang-orang apa nih? Malah era Islam diwalik tenang, misalnya kurban. Kurban itu kan dibarengkan musim haji. Artinya nyata. Nak sing masjid dipaksa lewat bayar jam itu nak melanggar wajib bayar. Nak sing lomo diharapkan kurban pas asridin. Niki ketok sejarah dari Kulon itu bener. Artinya terus Islam sampai jahiliyah yang foto. Sing dilangi sedikit tok era jahiliyah anak haji yo pesta daging. Era Islam yo pesta daging yo iku mergo musim haji bareng kalian asrul hijjah. Berarti bareng kalian ayamun nah. Bareng kalian ayamun nah. Jadi era jahiliyah yo pesta daging, era Islam yo pesta sing dilangi sedikit tok. Ya sing dilangi namun apa? Sedikit tok atau format-format hajian. Dan ilmu ini yang dipakai wali-wali yang di India, di Cina, di mana-mana. Itu kalau menghilangkan satu tradisi sesajen, itu masih diganti. Bentuk makanannya masih diganti. Yang dihilangkan bentuk sirik. Rian nggak sesajen, bah, pamit, bah, ini kami jenengan, ini sesajen. Barang Islam, bismillah, wa ala rizkillah. Lalu tapi sajennya tetap, artinya pestanya apa? Tetap. Mulai ini gue peringatan, makanya kita tidak usah ngikuti mazhab-mazhab yang aneh-aneh. Misalnya makanan yang disajikan miris sesajen itu haram terus. Ini gue mazhab aneh, mazhab apa? Maksudnya mazhab arah sejarah, mazhab apa? Artinya benar tapi aneh. Dalam Islam tidak begitu, contoh gampang itu haji. Haji itu yang dihilangkan bukan secara dirinya, tetap. Cuma tidak disedan sirik, tapi disedan tahu. Tapi masih ada pesta daging. Ini disebut al-hadiah wal kolak. Sudah ada al-hadiah wal kolak, berbarengan ayamun nakhri. Ayamun nakhri artinya apa? Pesta daging. Berkodino Idul Adha. Iku wae nanti 4 hari. Jadi tanggal 10, 11, 12. Cuma di Jawa nanti nyali kalau tanggal 13. Tidak bersalah, tidak berapa. Tapi dadanya kan masih ada ayamun nakhri, yamun nakhri dan ayamun tasri. Artinya ya ada wong larat mangani daging ora tanggal 10 kok nganti 4 dino, paham? Kalau gendut terus. Niku eling-eling sampai ning gone bab haji teng surat haji itu sampai detail sekali. Wal budna ja'alna lakum min sa'irillahi lakum fiha Fatkuru isma qora alaiha suwa Faidah wajabat junubu afakulu minha Watibul qawani ala-qawani Al-Mutar itu detail sekali. Dan selalu aturan mainnya wa'atimu kasih makan. Nah karena ada pesta daging tentu melibatkan pengairan. Disebut sikoyatat dan sebagainya. Walhasil akhirnya gemerlap bahwa panitia Ka'bah itu orang-orang suci karena plus nolong orang miskin menjadikan mereka sangat yakin luwih utama dibanding Muhammad sampai Ali sing trimo gembel. Akhirnya Allah suka layan tahu nama poin. Bareng Kanjeng Nabi menang menguasai Ka'bah format haji di desain tauhid, tapi pesta daging diterus. Tentu dengan desain Islam ini ku sebagai jamnya orang yang salah. Terus itu nomor Adha tanggal 10 nomor Dzulhijjah. Kami ini terakhir tentang Ka'bah. Mulanya Kulon nuwun lah, dengan siapa saja yang haji itu jangan berlebihan tentang Ka'bahnya, berlebihanlah tentang imannya. Ini ada tesori alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah kambali wa anfusihim wa a'zamu darajatan. Berlebih saat sama ibadah itu berlebihlah melatih tauhid. Jangan geger urusan ngabuh hajar apa tahu, tapi tauhidnya yang harus dikebalkan, ini dikuatkan. Karena kalau tauhidnya tidak kuat, kamu kayak Abu Jahal.
Karena kabeh tenyek wong Abu Jahal wong paling suci, tak urip-uripe ngeloni kabeh. Mungkin Abu Jahal tak urip-uripe nek pinggire napa? Tapi dia tidak dengan iman, dengan kesirikan plus bisnis plus apa? Ini dia benar. Makanya kalau haji itu kita memang sadar Ka'bah itu tempat yang terhormat. Kita menghormati Ka'bah. Tapi sebagai simbol usul ilallah, bukan Ka'bah sebagai apa? Mulanya disebut sa'air. Sa'air itu simbol, paham ya? Sa'air jamu syiar. Artinya apa? Simbol. Bukan berarti apa, Kak? Ada apa? Dan ada kebanjiran barang, macam-macam. Berjalan, macam-macam. Ini terakhir, surat Al-Baqarah, nerangno tentang posisi Ka'bah dan posisi Sikoyatul Haji wa Imaratul Masjidil. Bukan ini bahasan dia. Waskur yauma hunain. Waskur lan iling sira kabeh yauma hunain. Lakon nasara kumuwa. Lakon nasara teman-teman gawe pertolongan kum sira kabeh sapa Allah. Fi mawadina ing dalam pira-pira kesempatan. Lil harbi mari perang, kasih rotin ingkang akeh. Kabeh dilembang ini perang Badar wa Quraisy dalan perang Uhud apa? Wa Nadir lan perang Nadir. Waktu lan ilinga sira ya makunen ing dalam peristiwa Hunain. Hunain iku wajib iku jurang ben nama kapan antara Mekah wa Taif lan Taif. Yauma kita iku. Ing dalam dinane merangino sira kabeh. Kowe merangi ing dalam ikilah. Yauma Hunain kawa dina ing kelompok kabeh. Padahal kita temukan kabeh fi Syawal ayat dalam Syawal sanata taman ing dalam tahun. Kita dapat mengenal alikane gawono kum ing sira kabeh kok kasro hukum apa aki sira kabeh. Lapat ibadalan yaum. Fakultum mengucap sira kabeh lan nubla bal yaum amikilatin. Lan nubla ora bakal den kalahno kita. Ampun salah. Lan nubla ora bakal den kalahno kita al yaum ing dalem iki dina mikilatin. Krono sithik. Wa kanu lan ana toko sahabat lan ini sahabat kanjeng Nabi iku isnai asar alfan iku rolah. Lawal kufar lan ana toko kufar ku arba ta'ala dari patake. Salam tugni mongorane mungkin angkum salam tugni mongorane mungkin no apa kasro hukum. Te ora iso bantu apa kasro hukum angkum sak sira kabeh sian bener bisa. Wa dapat lan kecil ilang ali ku ngatasi sira kabeh apa alam iki. Bima hukum serta sembari arep. Ma tema mas dariyatun mas dariyat. Ema arep habia tegese serta sembari arep. Saat tidak tegese sembari arep. Salam kasih mongko ora metu sira kabeh makanan ing tempat. Tatma inuna kang tenang sira kabeh ilahi maring makan. Disi dadi makrono banget perkara lasiko kang nepi apa makum ing sira kabeh nal kopi saking rasa wedi. Semawale mongko nuli mungkur sira kabeh wedi nafale napa jenenge mungkur kabeh hale lari berdiri mendelnya tegese sira kabeh. Pada katalan tetap sopan Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala berlati mengatasi ontane Nabi Al-Fidwa yang putih. Walai salah orang itu, kalau itu mahu besar Nabi Sallallahu Sopo Wirul Abad kalian saya tak ni haus Islam. Wa Abu Sufyan dan Abu Sufyan. Kota Abu Sufyan wa Abu Sufyan nyekali diri kaki lawan kendali ini ontane Nabi. Cuma dalam ngomong ini nurono sopo apa sakit atau ini ketenangannya apa. Cuma minat tahu saja ketenangannya apa. Diturono ala rasulihi ngatasi utusan Allah wa ala mu'min. Lan ing ngatasi wong mukmin. Para dumong padha balik sapa mukmin lan nabi bareng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama natas mangkane dibangun mukmin sapa lakuat saya tak berisi ini nanti. Wa qala lan perang sapa al mukmin. Wa jala nurono sapa Allah sing kan ing pro pasukan lan taruh kang ora ningali sira kabeh ing sini. Malaikat lan malaikat. Wajar kalau minta sopo wala dina kafir ing wong sing kafir. Ilmu Islam den pateni wal asli lan den dawa. Padahal satu mengkono kafir jauh kafir ini jadi wala wong kafir. Semaya tuku mengkono mino berarti sopo Allah berarti dari katan ing harus mengkono kejadian alamat nata wong ya tau kan ana sopo iman ing saking para sahabat sing mlayu. Islami utawi minimum sange wong kafir ya. Bin Islami lan Islam. Wa furud sing akeh purane rohimun terakhir. Ini termasuk jumlah mutarik ini kalau terang. Ini di masalah tauhid kalau terangkan. Ini menjadi pengertian di para jamaah peneliti. Ada sebuah hadis. Ini hadis betul. Dan dikatakan Nabi, tidak ada zat yang mudah tersinggung kayak Allah.
Jadi di dunia ini tidak ada zat yang mudah tersinggung kayak Allah. Karena Allah itu mudah tersinggung, maka Allah itu sangat anti, sangat benci sama kemaksiatan, baik itu maksiat yang zahir maupun yang laisa ahadun azyara min Allah wa lidzalika harramal fawahisha ma zuhara minha wa ma nabah. Ketersinggungan Tuhan ketika Nabi Nabi dimulai kalau Bani Adam melanggar aturannya, termasuk aturan bertauhid, aturan apa? Misalnya yang dalam satu kejadian, biasanya sahabat itu ramu 300 musuh 1000 menang, 1000 musuh 1000. Karena iman, karena apa? Saya ki waliah. Wong kafir jumlahe 12.000. Wong sahabat jumlahe 12.000. Pinten? 12.000. Wong kafir jumlahe kok 4. Harusnya para sahabat sebagai mukmin iku ora iman dhek apa? Imane dhek apa? Kali ini ning perang Hunain mergo sahabat jumlahe 12.000 ngadepi wong kafir mau trimo 4. Akhirnya para sahabat tergelincir secara tauhid. Tergelincir secara apa? Lalu level yoma mungkilatin. Wah, nak perang ini ya, sobat perang arah kalah. Berkejumlah rola sewu, musuh. Tapi dengan cara berpikir, cara akidah demikian, dia sesat. Pengesannya tertinggung. Itu iman kok. Balik loh, ini iman orang mutu. Iman berlutut, jadi orang tua iman apa? Akhirnya Allah tersinggung, malah diparingi kalah. Diparingi apa? Kalah. Akhirnya rola sewu kalah bepatan. Mergo zaman semangat perang ora krana tawakal be Allah, krana jumlahnya ya banyak. Di sini ada badkum. Apa paling gampang tersinggung? Pertama sama yang mukmin. Mergo orang mukmin kan kontraknya sudah dengan Allah, sebeli gledek. Karuan wong kafir. Wong ora hubungan dengan sinten Allah. Kalau bolak-balik cerita tengah sini, itu sami dalam ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa saking rasa parke pangeran, loro untuwe lapor pangeran. Ora urusan umat, ora urusan penting, loro untuwe lapor napa? Gusti untuk terlalu sakit. Mbok kaya obat. Soal hasil pangeran kan ngeki resep sapi, kan ngeki napa? Jadi pangeran wis ngene ta mau gunung iki mek suket iki kunyah omah. Mpun ora nurut orang gunung ketemu seperti itu dikunyah. Suatu saat Nabi Musa untuk loro meneh. Gak konsultasi dengan pengiran. Langsung orang gunung itu dikunyah tambah loro. Tambah loro. Protes. Gusti ini kan sesuai resep dari sini kan. Saya pakai suket yang sama dengan prosedur yang dari pengiran. Sama begini. Itu tidak percaya aku, saya percaya itu. Ya kok nggak kemarin itu kesan itu. Kemarin kan apa? Allah itu paling mudah tersinggung. Saat seorang mukmin melanggar aturan, termasuk aturan menyalahi tawak. Lalu kalau rasanya kan, lalu kalau nanti saat ini maju kecelok kiai di umat, pantangan tenang kalau senang di umat kesana luar, aku bilang, biasa mawon. Ini dia. Kalau mulang yang berada perintah Allah, mulang tenanan yang berada perintah Allah. So, mari loro hati. Selain itu, mari aku merah, kena hijab. Ngaji apa semangat, ngaji terang semangat. Itu sini, ya itu apa. Imane tak patah, imane apa? Karena Allah itu mudah tersinggung sekali. Masalah itu sensitif sekali. Itu pernah di dalam cita-cita yang ada di kitab Kisah Israiliyat. Ada seorang abdi, dia urut-urut ibadah nanti mati. Nanti akhirnya dia ada pengiran di luar suarga. Kita tahu ada pengiran. Kue roh gandeng di suarga. Mungkin itu sudah selayaknya saya masuk apa. Pak Rasulullah itu ibadah terus bersenasib mas. Kue roh nawang di suarga itu sulit sih. Selamat sih. Lalu tak susahnya nyudunya berantau. Ya paling walau pulang. Umpama ibadah. Paling banter tahu kayak suarga walang pulang. Ibu umpama ibadah. Jadi walang pulang tahun, ganti walang pulang. Lah nak suarga itu selamat. Ya artinya rakyat bersyuku, ibadah semua walang pulang. Ibu enak benar. Sementara ibadah keliru, mereka percaya amal, itu tanten dan rokok. Mereka
Mergo Allah sangat tersinggung di mana orang luwih yakin amale timbang fadhole Allah Subhanahu wa taala. Timbang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Soale iki ana cerita wong sak urip-uripe ora tau bener blas. Pisan ora bener. Mau bener pisan mergo dhewe yakin gak tau ana Allah iku sakti, Allah kok Pak Polisi, paham ya? Ora bayangno Allah tukang audit, tukang integrasi, kok Allah gak kaya KPK, ora kaya Pak Polisi tukang. Kok keyakinan nek Allah tapi. Walhasil karena rata wabes dan ini tuh rokok. Wes rokok diwobong macam-macam. Dene iku mau ya Allah kula kepengen ketemu jenengan. Suatu saat kita tidak ketemu. Karena ketemu be Allah tak kok. Ana kok ben ketemu. Kula kecewa. Salah juga berarti. Kula iku sak urip-urip kula yakin tenan dengan wabi. Kula bali boten ate nyapa. Kula perlu bener rokok. Akhirnya pilih suarga. Pilih adalah itu menunjukkan betapa yang namanya husnudzon sama Allah itu hal yang paling prinsip di atas prinsip-prinsip ibadah ini. Karena sebeman dengan mamang kata budi tombol tawar, bener tawar, semua tombol buang pelan-pelan. Itu yakin. Tapi bukan karena buat-buat untuk yakin. Ini aku isi kata ulang, lu sering katakan itu dengan nyeri, apa sih? Nyari mesti bener apa itu? Tapi gua nggak mesti orang salah, pengiran mesti orang sepurane. Jangan. Tak gede-gede ini salahku, gede sepurane pengiran. Apa? Gue mukmin orang beneran. Manusia itu sering terjebak pada dirinya sendiri. Misalnya kok dosa kuake apa sembuh. Sing nggak ada pendidikan dalam Islam itu dosa kuake apa sembuh. Sing ana iki dosaku gede tapi luwih gede rahmate Allah. Dosaku gede tapi luwih gede sepurane. Harus begitu dalam Islam. Sekali sampai cara berpikir salah, ini kok Allah tersinggung. Walidzalika harramal fawahisha fa zuharuha wa apa? Sebab itu Allah mengharamkan betul satu kesalahan sedikit pun termasuk kesalahan batinnya. Ini itu kesalahan ini gerjeti hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lupa di Nabi dia salah. Sampai kajian Nabi nanti cerita di orang Israel, foto-foto pinter. Sing kakak itu soleh karuan, kebiasaan ibadah. Sing akhirnya budi kira karuan. Suatu saat ditakoi itu kakak itu, itu kapan tuh? Tiap ditakoi mending ini, gak nih warok. Kalau itu urusan gue pengiran, gak nih apa? Ini hadis sokat. Suatu saat, orang itu bodoh-bodoh mati dari kajian. Saya beli ini, lebih suatu itu seperti bagi ibadah terus. Tidak kok pengenan Gusti kok sakit. Saya itu mati ya, tapi senangnya aku rakaruan. Kalau yakin aku apian. Kowe ibadah oleh curiga aku rapian tenangan. Jadi orang tukang ibadah dan penuh curi. Karena kalau termasuk ulama nak sholat itu rada ngawur. Supaya iso manfaatno jatah umur pangeran family. Iku lho ya rapati itu maknina, ya tapi itu karena kadang kita ini benar tapi setengah curiga. Misalnya maksa maknina, maksa pasai, maksa bener. Mergo orang ini gak ditamu ke Allah. Soalnya Allah gak api ya. Oleh maksa bener tenanan, tapi krono setengah curiga, nak rapian apa rano. Jadi kalau salah itu tak jarang. Tapi kalau betul gawe-gawe aja tengah sih kalau betul. Karena kalau sering protes kalau nak lucu, kalau lucu kok tidak benar dia. Berbeda ya, nak boleh sih bener nak protes. Ini waktu sejarah. Kalau ulama memang boleh, kalau tidak ulama tidak boleh. Kalau yang kalau dulu sejarah panjang tentang itu. Ada seorang wali, ini cerita tentang ilmu langit, ilmu roh. Sang multazam dumora, ketemu multazam lah tempat multazam. Jenenge wali kan ora mungkin jaluk wedhus sapi, pantes wali aja lebih dari pengen. Alhasil di situ ya Allah kula namung jaluk satu permohonan.
Ini ku nyuwun ditegur boten ate maksiat teng jenengan. Wong kula niku boten kepengin maksiat jenengan. Sebab apa? Nak ora tahu salah, sifat gofur ora nganggur. Artinya fa'aina atau ufrod. Kapan saya bisa melakukan sifat gofur saya? Nak ora tahu. Artinya Allah ya jadi bilikop, tapi ya gofur ini kita pakai semua. Kalau minggu kan nganggur innova. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ada krisis husnudzon ini. Wong ibadah tenanan perkara tengah curiga. Nah, Allah rapi. Itu gawat, kenapa? Sampai rokok. Mulane mulai ngaji itu gitu. Lalu wonten wali macam sejarah. Ana sing wali istighfar sing 100, ana sing bisa sangen kene di 10. Ana sing mana istighfar bisa. Saking awak kita tak akan tak awak kan sudah berpikir waktu itu aku. Itu banyak. Wali-wali lama itu. Terus nomor 2, menjaga konstitusi hukum. Kalau semua orang itu wudhunya bodoh dan benar, misalnya wudhu yang telu, ya kumur, ya buat bakso tangan, kabeh standar. Nanti itu dikira wajib. Dan itu resiko bagi Islam Allah global ini. Misalnya semua orang itu wudhunya benar, sunat. Terus sunat. Artinya tak sunat ya, bakso tangan, ya, istinsa dan sebagainya, mas-mado, istinsa sempurna. Nanti dikira itu aturan wajib dalam Islam. Mereka tak dunia anggar Islam dunia ini. Akhirnya orang yang apa Islam itu repot. Dia repot dengan Islam. Wudu suwine rabar. Berhubung waktu yang wudu kaya aku dapat cepat. Jadi memang harus ada ulama yang jaga konstitusi. Kalau aturan hakim itu tidak harus. Saya harus berpelaton wajib. Makanya di hadis-hadis pun Nabi yo bingung. Nabi itu kalau wudu itu kadang sempurna. Yo, mat-mat itu. Kadang ya orang, pisan-pisan kok. Kadang sahabat tak. Ya Rasulullah, kemarin begitu, sekarang begitu. Dari Nabi, dan umat itu kan. Arab tu ala ukhrijal umat. Aku rakam pengen umatku rakam. Ini penting kolaborasi. Jika kalau ulama itu memang harus perlu jaga konstitusi. Kalau yang sunat tetap sunat, yang wajib tetap apa? Kalau ulama itu kalau khusus, kalau atas-atas melakoni sunat, nanti orang kira wajib, Pak ya ini yang bodoh. Ya, Pak ini orang kan, ya tua wajib ya, dicatat ya. Nah ini penting, tapi harus ikhlas loh ya, jangan karena kagelan, jangan karena malas loh. Jangan karena apa? Mas. Akhir ikhlas mesti baru kamu nanti kulo, akhir ikhlas mesti apa? Lalu ini malam kalau nanti cerita, sore kalau cerita, malam nopo. Walhasilnya kulo jam 3 timbang tangga. Terus anak kulo nu ora-ora saiki mati. Mungkin jenengan dengan kulo tak sakuran bermati. Ya aku tepas kira. Kadang sama orang mati, terus mungkin nyolati mbok kulo. Ya nak sempatan. Ora itu anak orang. Walhasil aku bar tasakuran, para musala dibeli bar salat. Dan kulo nu jenenge kiai itu pendere kata. Dulu kalau salat juga ada di mati Gus Pak, enggak usah salat babak kedua. Anaknya pikir pulang. Lah kok betul sapian? Ya gunane fardu kifayah nek dilakoni sebagian wis cukup. Saiki terapno, aku ora usah apa? Salat. Nyatane nek iki tonton nang nang masjid. Akhirnya ora salat babak napa? Sing ngono tak boleh iki yo gunane ora nak fardu kifayah, anak sebagian nglakoni liyane kan apa? Lah mau ora salat berarti iki iso apa? Anak ini nyatane ora tersinggung, dia kesontak. Saiki langsung berangkat ya. Pulau yo untung tak perlu sholat. Islam yo untung karena konstitusi nak perlu kifayah juga perlu aid yo jalan terus. Hingga paling untung pulau. Umat itu harus dilatih. Umat jangan dipaksa untuk melakukan sunat yang berlebihan. Kita ini kadang membodohi umat melakukan sunat yang apa? Berlebihan. Misalnya aku mau jadi sholat. Pantes kiai sholat pentingan ya pantes. Akhirnya tahlilan sih. Wah, tahlilan itu bisa mulai sih ya pantes. Konsekuensinya kan berat. Lah nak bludus gak sholat empon, apa? Lah anaknya tetap pikir dulu ya guyu. Gitu, cocok. Benang cepet ya. Artinya ya gak tersinggung. Bosnya kebuang perkara pulau dihormati, orang penyatanya tak tersinggung.
Harus kita latih, Mas. Karena kalau seragam itu repot. Coba sekarang. Kalau senang ya, wudhu standar, kalau senang, sholat standar senang. Tapi konstitusi sholat yang wajib itu sekian. Misalnya tumakninah cukup dikotri subhanallah. Wudhu yang wajib berselatun tidak. Ini harus kita jaga. Karena kalau tidak, nanti Islam di pedalaman Purwodadi, di pedalaman Bantul Gunung itu. Berat bagi Islam di darah wudhu kurang. Boroto, bora, darahnya apa? Kalau dengan standar minimal, maka yang mirip perahu, ya sudah lah ya. Itu nggak Nabi loh. Nggak Nabi itu kalau wudhu sempurna, tapi kadang-kadang nggak bisa. Kadang takut kita apa ya Rasulullah begini. Wah ajaran Nabi itu masalah begini, formatnya itu diulang-ulang. Misalnya sholat. Kanjeng Nabi diimami Jibril sampai 5 kali, kadang 4 kali. Dia benar-benar. Duhur, panggilan duhur. Amani Jibril intel bed ad-duhur, kita jauh di Samsung. Jadi kemarin Pak Dino, nanti besok kita dengan Dino, Ahad malam Senin, cara Jawa Senin. Itu Jibril imami cara saat ini jam 5 menit. Pokoknya mau dijagotin, waktu dulu kan makan, satu-satunya waktu 5 makan kan namun dulu itu ngambil istiwa berarti 12:05 menit kalau jam berapa istiwa. Hari kedua kaji Nabi ngenteni jam 12 menit ke di mana? Nanti jam 3 bersengal di mana? Dia sholat. Ini hari ketiga meter atas. Gue nunjuk, nah ono waktu dulu mulai jam 5 menit sampai hampir jam 3. Umpama nanti pasti kok sholatnya mau jam 5 menit. Uang yakin nak dulu yo mau jam 5. Jika sing wis setengah loro yo kodok jam loro yo apa? Mulai kalau anak ulama olah-olah ngomong. Iku dipikir wae. Sholat Isya dengan Nabi itu nak Isya niku khina jalat as-safatul ahmar. Jadi nak cerono, mereka apa? Atas. Belajar berdiri kita jam 3 seperempat. Nanti dari Nabi sholat niku, sholat ketika nanti tidak umat. Kan saya ini nanti turu tanginnya Nabi di ramadhan turu tanginnya. Hayna yak kata yak kau tulusul. Kalau saya nanti jam lu. Umar gak kuat akhirnya kepombongan itu. Tutur nama nikah masjid dia. Tak ini iso turu wong itu. Kok dia ramulan-mulan. Jadi Nabi betul jam 2:30 atau jam 3. Kina yang kau tulusul. Dia bersolat nanti ngendikan umpama aturan berat bagi umatku. Waktu Isya dengan yang ini. Artinya Nabi juga kepentingan menjelaskan ke umat kalau waktu Isya itu luasnya. Itu mulai jam 7 sampai jam 4. Andai kan Nabi dulu konsisten sholat jam 7 terus, tentu umat akan menafsirkan sholat Isya wajib dan harus jatuh di jam 7. Nah ini ya resikonya kan. Orang lama lah, itu orang istiqomah. Ulama lagi, lo itu, gue bilang balik ulama. Pada sampai dosa itu pulau. Ya memang begitu, konstitusinya ulama memang begitu. Itu banyak kejadian begitu. Nabi yang melarang, kemudian dilanggar lagi, melarang, dilanggar lagi. Karena menunjukkan bahwa itu hanya sun. Ya coba, berapa hadis yang menunjukkan Nabi itu tidak pernah minum berdiri. Jadi dinali, dari apa Nabi tidak minum sendiri? Berdiri, ngaku mantu nih, betina orang Nabi ngombe ya kaget. Akhirnya ya wes ngono ngombe ya, lugu itu sunat. Mereka Nabi itu sering ngombe lu. Ngombe ngadeg, ya orang Arab, orang Nabi ya kadang tahu ngombe. Akhirnya begitu. Begitu juga tentang sholat qobliyah, ba'diyah, tahiyat, masjid ya. Nah ini beda dengan orang awam. Orang awam di sisi istiqomah karena sana ibadah itu. Yang sana ikut tau orang istiqomah bangunnya yang itu. Paham? Yang sana itu tau orang apa? Orang istiqomah. Di mana ulama itu aku ngidulnya ada. Kadang ngurus mobil, kadang ngurus sepeda motor, kadang ngurus helikopter. Dan aku di uang marah kan dulu berdusta orang diurus. Dan ngidulnya ada kadang ngurus iki, kadang ngurus iki, kadang ngurus. Nah ini penting melaporkan karena sekarang sudah di fenomena. Misalnya ini jujur enggak menyinggung siapa-siapa. Andai kan misalnya minggu jenggot, yang kedua minggu jenggot. Tentu orang sakit itu wajib.
Sehingga wong kita yang dekat di dosennya gak muslim, buktinya lah di dosennya. Loh karena sudah menjadi semacam konsensus agar wong Islam mesti apa? Berhubung akhir ulama sing balen ora digoten. Akhire wong ra iso nuduh sing ora digoten. Mesti ora iso mereka mergo kiai dhewe ra. Tapi tetap kiainya darani sunat. Akhirnya gak perlu dihormat ke Mustafa mergo pakon iki sunatan. Lho boten iki tenan boten guyon. Saya tetap tahu itu sunat, maka saya menghormati sing digoten dan nglakoni ketun. Tapi andai kan semua orang Islam digoten, tentu yang enggak digoten dituduh tidak. Dan itu bahaya kan karena saling lu. Mulai yang namanya sunat harus ada yang melakukan, tapi juga harus ada yang menilai. Wong dari awal tadi, lah aku milah ini jalan Jadi betul juga kita ini untuk menjaga konstitusi hukum apa Di pulau nak tawaf dengan standar minimal, sholat dengan standar normal. Mau pengawal pulau dan Islam dengan standar normal. Bujuk pulau aku segera karuan jadi lagi saya berbuat ngaji nih di pulau. Seniru aku, mau bagian ini. Ya memang begitu dulu lah ulama. Itu apa lah sholat cuma masyarakat. Ulama sholat cepat itu terkenal apa itu enggak. Nguapol sebetulnya. Ketika kita kok yang nafas, kenapa sholat Anda cepat? Ubah di rumah saya setan. Aku balapan untuk godaan setan. Nak sholat subuh tidak ada bergulat sampai nama. Cuma pakai setannya kebalap. Ya kok ilmu nih. Tapi ada lakon ini ilmu. Ubah di rumah saya setan. Diubah. Itu tadi untuk menjaga konstitusi Islam. Sampai saya bayang ditegur sampai jadi pabrik lesen atau apa, jadi karyawan. Karyawan tinggi pabrik Cina adil. Yes, misalnya sampai jadi karyawan nih pabrik tinggi Cina adil. Dengan sholat asar nyolong standar Gus Bahar cukup. Mereka 3 menit. Dan misalnya kabeh kiai sholat 10 menit nyolong itu iso. Artinya ada standar sholat minimal ini penting. Artinya orang-orang yang sibuk iso nyolong waktu karena iso nglakoni sholat nganggo standar minimal. Meskipun di kondisi normal tentu kita ini ideal sholat-sholat untuk maknai standar. Tapi kalau semuanya standar kan dikira itu wajib. Dikira itu apa? Wajib. Jika misalnya karyawan yang ngapain nyolong sholat, gelap-gelap 10 menit, maksudnya 10 menit konangan. Dalam 8 menit kan, apa kau tunggu geda goreng nyolong sholat dan cukup. Mereka sholatnya standar apa? Minimal. Jadi menurut ilmu ini paham. Mulai rahmat khilaf ulama atau rahmatan apa? Ya. Lho kula nur rasane super bisnis ada super jurusan atau sarana katanya. Tapi pulau kiai ini. Ini udah sholat, penumpangnya ditindak. Sholat malah kebal dan cepat cukup. Ya ora mangkel, semua petera karuan. Penumpangnya ditinggal. Itu deh. Ya sholat malam besar. Ya besar. War menit kan gak gelok. Coba andikan dia tahunya sholat itu pasti 10 menit. Penumpangnya ngamuk dia aku apa? Dan ini cerita ini harus ditiru juga cerita ini apa? Pulau tetap hormat siapa saja yang sholat tersebut. Dan mulai pulau itu ialah atau imam resiko kan gitu kok. Yang pada pulau nunggu banget nanti imam. Kemudian hampir gak pernah saya imam ini. Mereka pulau sadar, ilmu saya itu udah bener gak jadi imam. Sadar. Tapi kayak saya juga harus begini terus. Untuk menjaga konstitusi Islam. Nggak betul berbisnis di jurusan Surabaya Semarang, jurusan Sarang lagi. Itu kalau gugur. Seperti masalah Jumatan juga begitu. Kita harus yakin kalau mendengarkan khutbah itu tidak wajib. Harus yakin. Memang khutbah harus didengarkan orang 40 yang sah Jumatannya. Tapi mendengarkan khutbah tidak sahnya Jumatan. Sehingga kalau supir-supir ini mau Jumatan, tidak usah ngeteni pas khutbah, ngeteni terus tak kiamat. Ngeteni jemput apa? Dalam fikih Syafi'i, mendengarkan khutbah itu yang wajib 40 orang yang mendengarkan khutbah. Ini penolong sahnya Jumatan.
Tapi untuk sahnya 2 rakaat itu tidak bersyarat orang itu harus mendengarkan. Sehingga apa konsekuensinya? Misalnya sampai nyupir jurusan Jogja Magelang atau Jogja Semarang. Kalau tak macet pas khotbah, paham ya? Macet kayak ngenteni di masjid di masjid ini ikut bawa aja. Fatwa, terus noe. Kemudian terkenal fatwa ini rabar-rabar. Wah. Ya, aku naik sana masjid, terus komat. Bapak kirim. Sholat. Nah, dengan masih ada ulama yang tukang Jumatan mepet. Umat menjadi tahu kalau mendengarkan khutbah itu udah harga mati. Bisa ditahu. Lho kalau sering nak langsung sang pengaruhan pas Jumatan nak mandek. Dia super terapletan. Dia denger Rasulullah. Jumatan sih, iya Jumatan. Mengenai ini wis komat Jumatan. Kalau khutbah tak boleh. Ya, itu badinya aja gitu. Kalau ulama itu kan perhitungannya banyak itu. Kalau sampai Islam dianggap problem karena mewajibkan Jumatan minimal 30 menit, itu problem sekali. Bagi mereka yang kebetulan profesinya nyupir atau karyawan orang yang non-muslim. Kamu jangan kira kalau kondisi normal kamu itu menjadi standar ibadah, nanti rusak Islam. Kalau kondisi kita normal, tidak ada apa-apa di masjid, ya kita pakai standar ideal. Takbir bener, apa-apa ini bener. Tapi kan tidak semua orang mengalami kondisi yang normal. Sama tak ceritanya, kan Nabi ini nate tidak. Ini sahabat kan mau kau ragu, kok belum. Enggak Nabi langsung cukup. Ngangkat sahabat kan mendapat orang ini minuman terus duduk ya nanti ngadeg diumumkan. Hadi rukhsatun fataqab baluka. Fa inna wa yuhibbu an tu'taru qasdu kama yuhibbu an tu'ta'ajain. Kowe kok kudu moka. Apa lu seneng harus koyo dinggo, koyo seneng nak wajibane dinggo. Apa tersinggung nek kayak bonus gak dinggo napa? Jadi inna wa yuhibbu an tu'taru qasdu kama yuhibbu an tu'ta'aja. Jadi Allah sekalinya kayak dispensasi nggak dipakai, kenapa Engkau pasti anaknya kayak itu begitu. Akhirnya sahabat biasa. Sampai riwayat Nabi itu tidak pernah puasa 1 bulan penuh. Siapa yang mau kan? Jadi sahur maksudnya itu. Tapi itu siapa yang mau kan? Sama tak ceritani di sini jadi masalah-masalah penting. Mungkin ya bisa jawab orang masih hanya. Artinya hanya lu kena dijawab. Uang sing lunga itu oleh muka oleh rapos. Nah pertanyaannya dia uang sing kerjane supir. Musa urip-uripe napa? Tapi nak bodoh kan ning omah lho, pas ning omah pas karang moto, bodoh karang moto. Ora enak begitu. Jadi kita ini menghadapi masalah-masalah dia, supir gak wajib nopo keliru, wong musafir. Boleh ora apa lah kapan nyaur ya wong supir. Orang peke kemudian suka aja, terus kira apa? Poso ta cara sampean supir. Mbok wajib lho poso musafir. Oh. Ora kok wajib to tak urip-uripe. Dapat, ya mosok wong ora tau ning omah bodo-bodo, dapat bodo malah haram napa? Malah ke ulama malah bodo-bodo kan ngono malah haram. Makanya itu dibutuhkan standar Islam minimal. Hanya Islam minimalnya sendiri. Kita tidak akan mengatakan bahwa yang tidak puasa kemudian mengganti fidyah. Karena dalam mazhab Syafi'i, fidyah itu hanya untuk al-hamil, wal-murdi, dan orang yang tidak puasa lagi. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun apa? Miskin. Orang yang mampu puasa tapi tidak puasa itu wajib membayar fidyah. Tapi ulama kita yang kita ikuti tidak artinya tidak begitu. Tapi orang yang mampu puasa dan kebetulan dia seorang murdi menyusui. Atau orang hamil yang takut anaknya kebusukan, itu baru boleh diganti nama fidyah. Jadi konteksnya hanya terbatas sama hamil dan murdi. Yang menyusui atau yang sedang apa? Hamil. Maksudnya orang ngebana supir, orang ngebana apa? Ada ulama yang mengartikan yutikunahu buanglah. Jadi bagi mereka yang tidak mampu puasa, maka puasanya bisa diganti fidyah. Misalnya orang secara fisik divonis medis kalau puasa punya akibat apa, itu bisa diganti apa? Fidyah. Juga tidak memasukkan supir.
Nah, supir masuknya kemana? Dia kategorinya musafir. Musafir untuk rukhsah. Boleh tidak? Pasnya ngomong pas pada latar. Mesti pas boleh. Nah, misalnya godo suci 6 dino. Paling banter iso nyaur. 5 dino. 5 dino. Sampai 1 bulan. Ini penting, makanya ulama-ulama dulu ya kayak Ibnu Abbas, terus kayak itu termasuk terakhir saya itu generasi ulama minimalis. Generasi ulama apa? Minimalis. Ulama apa? Minimalis. Ya ini untuk menjaga konstitusi hukum saja. Sebenarnya kalau saja. Kalau yakin nak sholatnya Mustafa wis sempurna timbang sholat pulau. Tapi kalau yakin ganjaran ini bodoh. Ya tugasnya memang beda. Tugasnya memang apa? Boleh sampai saya tak berdiri. Andai kan orang Islam kabeh nglakoni kesunatan duwe jenggot. Engko wong sira jenggot mesti divonis Katolik. Berhubung variasi Islam tak duwe macam-macam, wong ora iso ngecap nak sing ora jenggoten kato. Ari baru kae wong sing yakini nak niku jenggot trimo napa sun. Begitu juga masalah waktu poso. Kalau bolak-balik ditakoki nak tenggene musyawarah kasus masalah. Teng Inggris kadang di tahun 13 jam. Sampai nak teng kutuk Pratowono terus pasane budi. Pokoknya yang jugeman foto-foto jam 4 numpak pesawat moro sih, gak sido buka. Mundur batang Pralono. Kowe nak jam 5 ning Jakarta jugeman foto-foto numpak pesawat moro sih. Lagi tajam lagi buka. Mestinya buka tajam. Kan gara-gara moro masjid kalau sudah mundur batang Pralono. Karena tak iki diwalik. Wong kok Mekah niku mestine jam 8. Mestine masuk Indonesia itu jam 2. Urung buka. Gara-gara para Jakarta waktune cepet patang. Masuk Indonesia maghrib. Iku ora buka. Matane dene mau pirang jam. Oke, kena jakali. Urung wong kusuk. Ternyata bisa menyelamatkan ini adalah ulama-ulama yang minimal. Yang melihat cara pandang puasa itu dari waktu yang fisik, yaitu dengan ukuran matahari terbit sampai tenggelam. Tapi itu kan hanya daerah yang kebetulan diliwati khosul istiwa. Yang waktunya normal. Sekarang di kutub, tidak ada siang. Kutub utara maupun apa. Lalu warnanya pakai apa? Nah, sing itu kamu itu pakai satu minimalis karena dulu dia sudah bisa menebak makna puasa itu apa, untuk apa, terus kadar minimal orang puasa itu berapa, waktunya apa? Berapa itu dihitung. Pakai waktu paling minimal, pakai paling apa? Sholat di moten. Tadi Nabi itu kalau rukuk itu bikot di khamsina ayat. Misalnya kalau berdiri bikot di niatin apa? Tapi ulama punya ukuran. Tumak nina itu minimal bikot di subhan. Nah misalnya kalau rukuk bihaisu tanalu rohatalu robbadaihi. Wah kira-kira itu tangannya. Bisa nyekel dengan itu mau bihaisu kira-kira. Ternyata teori kira-kira itu benar. Ngomong sing secara fisik. Iku nuno-nuno nepo awake rai. Dari ulama ning ya bihaisu ya itu kira-kira. Tadi kira-kira ora kena ngono ae. Ternyata ulama-ulama minimal jadi rahmatan alam ini karena untuk menjaga variasi orang yang secara postur tubuh atau penyakit atau apa macam-macam. Ya misalnya sampai para tingkat duit, wong wajib fase. Wong fase itu daerah-daerah. Buat kiai paling pinter, nak wong daerah Indramayu, muni di Indramayu, Kudus itu. Malah riyen kiai Kudus bermulan wong daerah Brebes, daerah Indramayu, Cirebon, Kapuasi. Alhamdulillah. Yo mak bolak-balik ya Pak Del saya dan Bapak beda. Lah sampean mulang top omah irama ra iso betah. Cara kiai Kudus wa kanuna ula inarofi. Betah itu grafika. Itu bahasuna ula apa? Grafika. Tapi itu orang Arab juga gitu. Orang Arab namanya Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya Habib Fabir asegah. Enggak ada dengan asakok. Habib Fabir tak tahu. Tanya apa?
Ategal. Padahal jelas saling kok. Ora mbok protes asal kok. Padahal lu anak turune Nabi, lu nak meritok napa? Lara kadar minimalis gampang. Pokoknya kok wis mirip tak. Boleh melakukan Nabi, pokoknya kok dekat tidak non. Jadi kalau saya gampang. Boleh muni piye pokoknya kok dekat napa? Ya mungkin tak. Kami kalau balik lagi, jadi Allah itu zat sendiri kita tahu. Allah itu zat yang paling tersinggung kalau ada kesalahan, termasuk terutama kesalahan dalam prosedur tauhid. Ini ku wong sing iman, sak niki perang pasukane rolas ngadepi musuh sing mau patang. Akhirnya wani perang mergo ngandalkan jumlah. Akhirnya Allah diparingi kemenangan. Sementara zaman titik wong kafir akeh perang ngandalno Allah. Akhirnya Allah tersanjung maringi men. Lan iki dikane Nabi ora loncat sing seneng dipuji kaya Allah. Lan wonten wiridan la uksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsi. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma la uksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsi. Ya Allah, saya tidak bosan-bosan memuji engkau sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Kalau di Quran kan penuh pujian dari Walillahi hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini penuh pujian. Nah, padahal kalau Allah itu penuh pujian, kemudian orang ini mengandalkan kekuatan, berarti dia kan tidak sambung dengan Allah, dia muji dirinya sendiri. Kalau akeh salah. Akhirnya malah sama Allah dikasih apa? Kekasih. Semua itu pun berjadi kalam ya Allah wa ya waladina amanu heling nang si iman nama musyrikuna anjing teko pro musyrikuna jadi pun ati. Kodaran tegese kotor iki khub sibadihin krana kotore bandine wong musyrik. Salah satu mongko ora kena marek-marek sapa al musyrikun al masjidil haram ing kawasan haram. Betul masjid itu maksudnya semua kawasan tanah haram. Elas kulo tegese Ramadan tawu musyrikun al-haram an tanah haram. Baca abihim taute taune musyrikin dari kila amat sing dikira tahun sokom dan seperti ini. Wen kitum lamun kuatir sira kabeh elatan ing kemiskinan, fakron tersi kemiskinan. Kin kita ijarotihim sebab putusé dagange wong kafir angkum sing sira kabeh. Ya wau bener teori kula karena komunitas kafir sudah menjadi komunitas bisnis. Sehingga kalau orang musyrik tidak boleh ke Mekah ditakutkan tidak ada perdagangan. Fakron bin kita ijaratihim an satu kali ini mau kebakannya mungkin hukum isra kabeh sapa Allah mufati nanging panugraha Allah. Ini salah bersama sapa Allah. Bapak kenalan teman-teman yang mungkin sapa Allah gum ahla Makkah. Bil futuh gum al-muslimin mana gum al-muslimin. Bil futuh kelawan anane Fathu Mekah. Utawa futuhan wal jizya lan jizya. Jika ini cara ini mirip pajak nopo upeti. Inna wa ta'ala wa alim yang tersingkir sokati yang tersingkir.